Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Suami dan istri pasti punya porsi masing-masing demi menyokong mimpi-mimpi kecil keluarga supaya terwujud. Gak usah ngerasa lelah sendiri karena ini adalah bagian dari usaha kita. Malam-malam yuk kita nge-food traps. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Maiin di blog Enara TV Channel. Anak-anak dan Pak Suami udah tidur, saatnya Maiin bekerja. Sebenarnya begadang gak baik ya, dan Maiin pun jarang melakukan itu. Tapi lagi dan lagi ada satu momen yang kita memang harus mengatur waktu kita. Waktunya sempit tapi banyak banget hal yang ingin dilakuin, termasuk hari ini. Kalau main sih mendingan repot satu hari daripada besok-besok repot keterusan. Nah, salah satu cara main biar nggak repot terus-terusan ya ini nih, ngelakuin food traps. Repotnya sekali tapi nanti-nantinya bisa lebih ringkes waktu. Idealnya memang langsung dibersihin kalau habis belanja, cuma waktunya memang nggak sempet. Makanya baru malam ini dilakuin. Nah, ini tadi ke pasar, main nggak ke pasar, tapi main ngasih catatan ke Pak Suami yang belanja langsung ke tempat langganan Maiin. Yuk kita bongkar ada apa aja ya. Belum subscribe dulu YouTube channel Maiin dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Once again. Pisang itu salah satu buah yang murah meriah. Ini Main beli 10.000 segini. Kalau di wilayah kalian berapa tuh untuk pisang? Mungkin banyak yang masih bingung food traps itu ngapain sih? Intinya sih dirapiin ya, diorganize biar nanti rapi gitu. Kita pun ketika hari hanya gampang aja. Nah, buat kalian yang bingung mau masak apa, beli aja sayur-sayur repakan kayak gini. Biasanya ada pilihan sayur lodeh, terus sayur sop, dan sayur asem. Dan kalau di wilayah Maiin, satu pakai itu 5.000, porsinya besar ya. Bisa untuk sekali masak di pagi hari dan itu cukup sampai malam kalau buat Maiin. Jumlah keluarga Maiin itu ada 5, 3, 2 anak, 1 bayi, dan 2 orang dewasa. Nah, ini salah satu yang Maiin beli, ini adalah sayur lodeh. Semuanya udah lengkap kok, jagung, cabe, terus pepayanya. Hampir mirip sama sayur asem, cuman beda ini, ada wortelnya ya. Untuk food trap sendiri tuh teknik setiap orang berbeda-beda. Kalau ini Main tuh teknik yang paling simple, ringkes, dan nggak neko-neko banget. Karena ini untuk penyimpanan 1 minggu ke depan. Buat Main sih ya, pengalaman Main 1 minggu ke depan itu nggak terlalu harus mikirin banget atau effort banget. Karena ya memang cuma 1 minggu ke depan. Corona Main pernah nyimpen makanan sampai 2 minggu dan itu memang butuh treatment tersendiri. Tapi kalau untuk 1 minggu ke depan nggak terlalu sulit ya. Yang simple-simple aja. Cuman kalau kalian mau yang berbeda juga nggak masalah. Dan ini cara Main. Tuh untuk sayurannya lengkap banget ya. Dan Main bilang ini seger-seger untuk kondisinya. 5.000 loh dapat segini banyak. Makanya kalau belanja sayur tuh di pasar emang udah nggak ada lawan deh. Paling murah di pasar. Bayangin uang 5.000 kalau dibawa ke pasar itu jadinya kayak gini. Oh ya, untuk satu pakai ini juga udah include daun bawang, tapi daun bawang Main nanti pisah ya, nggak di satu tempat. Ini sama sekali nggak dicuci, langsung ada ditaruh di wadah kayak gini. Komposisinya hampir mirip, kalau tadi sayur lodeh dan ini sayur asem. Semua juga udah lengkap, tinggal kita masak aja. Makanya nggak terlalu puyeng banget. Mesti bawa beli apa, karena memang udah dipaketin, ringkes kan? Dan ini 5.000 loh. Kebayangkan kalau kalian 5.000 dibuat jajan cilok, itu paling habis berapa menit dan buat kita sendiri. Sedangkan kalau bawa uang 5.000 ke pasar itu bisa dapat 1 pak sayur kayak gini. Makanya jujur banget kalau buat versi Maiin, cara berhemat yang paling mantap itu kendalikan pengeluaran makan. Karena makan itu 3 kali sehari ya. Kebayang kalau kita jajan itu berapa, sedangkan kalau masak sendiri itu bisa memangkas banyak banget dana. Ini salah satu contoh buktinya, 5.000 udah dapat bahan buat bikin sayur. Untuk bumbu kan ya ringkes ya, nggak terlalu neko-neko banget. Jelas masak sendiri jauh lebih hemat.
Mungkin kalau ada yang bertanya, Main kok nggak dibersihin? Nah, ini dia cara orang berbeda-beda. Kalau Main sih simpennya udah begini aja. Karena kalau mau dicuci, dibersihin itu sebenarnya harus kondisinya benar-benar dipastikan sangat amat kering. Karena sisa air itu bisa memicu lebih cepat sayur membusuk. Dan Main salah satu orang yang sangat sempit waktunya. Anak ada 3, 1 bayi, 2 anak sekolah semua. Kalau waktu dihabisin buat nguplek nyiapin begini, ngeringinnya nggak sempurna, malah bikin busuk, mubazir, sayurnya nggak kepake. Tapi kalau pengalaman Main diginiin aja, ini awet disimpan di dalam kulkas. Jadi kalau ada cara yang ringkes, ngapain mesti repot? Tapi nafsi-nafsi ya, semua orang punya cara yang berbeda. Kalau kalian gimana nih cara nyimpen sayurnya? Pisang beli 2, kalau ini pisang kepok Main juga beli 10.000. Dan cara simpan kalau untuk pisang itu tinggal digantung aja. Udah ada talinya kayak gini, digantung di luar itu lebih awet. Katanya nanti mau dibikin pisang coklat nih. Tempe salah satu item yang wajib banget dibeli. Ini Pak suami katanya belinya ukuran yang gede. Biasa sih Main beli tuh mulai dari harga 5.000. Dan ini beli yang harga 7.000-an. Tempe lagi-lagi salah satu item wajib yang murah meriah banget. 7.000 bisa dapat sepapan gede kayak gini. Dan kalau penyimpanannya Main sih disesuaikan ya dengan wadah yang ada. Ini dibelah aja jadi 2 karena cukup kalau untuk dibelah jadi 2. Ini juga tuh orang yang direndam pakai air ditaruh di freezer. Kalau Main sih mending dimasak di awal aja deh biar kita nggak repot. Jadinya kita bikin menunya itu disesuaikan juga dengan jenis sayurnya. Yang lebih cepat busuk mendingan dimasak di awal daripada puyeng-puyeng dan nggak terlalu fresh ya kalau Main bilang ya. Pokoknya kalau cara Main gini deh, kita tuh mama, anaknya banyak, ringkes waktu, pengennya cepet, tapi nggak terlalu ngeluarin banyak tenaga dan waktu banget. Karena waktu itu berharga banget buat kita nih. Sendiri kan ngurus anak-anak itu Masya Allah menyita banyak waktu banget ya. Terjemput, bikin bekal, dan lain sebagainya. Makanya kalau cara Main ini dibikin sesimpel-simpelnya, cocok buat kalian yang punya keterbatasan waktu. Yang berhemat tapi keterbatasan waktu dan tenaga. Nah ini cara Main sih kayak gini. Hampir setiap hari pasti ada item sayur. Nah, ini Main tadi untuk sayur asamnya beli 2. Jadi sayur lodeh beli 1, beli sayur asamnya 2. Itu udah 15.000. 15.000 udah aman untuk mikirin 3 hari ke depan nyayur apa. Kadang kalau masak itu kan, coba deh kalau dipikirin nih. Kalau ini sih pengalaman pribadi Main ya. Masak itu sebenarnya nggak lama. Yang bikin lama itu kita mikir mesti masak apa. Nah, dengan nge-food trap sini, jadi sebelum kita belanja sayur tuh udah dibikin jadwal makanan 1 minggu ke depan mau masak apaan aja. Jadi kita nggak ngebuang waktu buat mikirin mesti masak apa. Ke pasar udah tahu apa yang dibeli, terus nyampe di rumah sayurnya udah disiapin, jelas itu meringkas banyak waktu ketika hari H. Kita udah tahu mau masak apa, itemnya udah ready, ya tinggal masak aja. Semuanya dimasukin dalam wadah, ini semua lengkap sampai asam-asamnya ada lengkap, melinjo, Main nggak dicuci, diginiin aja udah awet kok. Untuk 1 minggu ke depan sih aman-aman aja.
Bawang putih Pak Somi belinya ukuran jumbo. Kalau ini sih buat 2 kali masak ya. Ini nggak cukup ditaruh di sini, tapi ditaruh di tempat yang chiller itu bisa kok. Padahal dulu Maiin anak tukang sayur. Tapi ketika awal nikah juga jadi canggung ke pasar ya. Ada rasa nggak pede, terus bingung dan lain sebagainya. Jadi Main tahu persis gimana perasaannya yang nggak terbiasa ke pasar. Tenang, Main bagi pengalaman ya. Kalau kalian termasuk orang yang sungkanan dan nggak pandai nawar, nggak usah nawar. Karena di pasar itu kalau buat Main itu harganya udah murah dan sekalian kita berbagi dengan rezeki sama saudara-saudara kita ya, jangan ditawar. Cuman gimana caranya biar kita nggak dimahalin dan kelihatan nggak ngerti banget. Ya udah, ini kayak gini nih, Main beli langsung bilang ke abangnya. Jadi satuannya kalau beli di pasar itu kalau nggak kilo yaitu uang. Kalau kalian beli misalnya cabai seperempat, setengah kilo, sekilo, nah itu udah pasti. Cuman kalau kalian mau campuran bilang aja, bang beli cabai sama tomat 10.000 ya. Cabai merahnya sama rawit campur, nanti dia yang ngambilin. Ini Main 10.000 dapat cabai rawit, terus cabai keriting dan tomat. Nanti dia sendiri yang naker. Gak usah bingung, gak usah pusing. Abang-abang di pasar juga udah terbiasa kok. Dan kita gak akan dimahalin. Kalau versi Main sih gak dimahalin ya. Untuk belanja sayur biasanya Main di Pasar Parung karena lokasi rumah Main ini di Sawangan, Depok. Kalau di wilayah kalian pasar terdekat namanya pasar apa nih? Untuk cabai juga Main gak perlu potekin karena kalau dipotekin cepet busuk. Udah digeletakin kayak gini aja, nggak perlu tisu-tisu. Tahu juga jadi item yang murah meriah. Tahu ini Main beli 5.000 dan sepak. Ini Main beli 2 untuk tahunya ya. Cara simpannya, air yang dari kemasan langsung dibuang, lalu kita ganti dengan air yang baru dicuci dan ini simpan dalam kondisi tenggelam. 10.000 dapat segini banyak. Tahu kuning juga sama, ini harganya 5.000 ya. Cara simpannya juga sama, air yang tadi di kemasan dibuang, lalu disimpan di sini. Ini karena ukurannya gede, harusnya sih tenggelam ya. Karena kalau nggak tenggelam itu biasanya ada jamur-jamur. Itu enak diapain aja, ditumis juga enak, goreng enak, dan ringkes waktu juga. Kalau untuk tahu kuning bisa langsung dimasak ya. Kentang itu juga jadi item yang wajib banget dibeli setiap minggunya. Diolah jadi apa aja enak, digoreng enak, disemur enak, disayur enak, makanya kentang itu wajib ada. Main itu beli 2 kilo, sekilonya itu sekitar 11.000 sampai 12.000 biasanya di sini. Dan cara penyimpanannya Main ya digeletakin di luar ya, jadi tidak disimpan di dalam kulkas tanpa dicuci. Ada orang yang dicuci sampai disikatin. Kalau kalian punya luang waktu ya silahkan. Kalau Main diginin aja juga awet kok. Usah ngeributin diri. Kalau ada cara yang lebih ringkes waktu dan gampang, ngapain mesti nyusahin diri. Udah Main digeletakin gini aja. Item bawang merah juga Main kosong dan ini beli bawang merah, Main beli seperempat aja. Ini simpannya juga di wadah yang sama ya. Kalau Main sih di tempat yang sama biar ringkes tempat aja. Jadi satu bak ini buat nyimpen perbawangan dan perkentangan, semua nyimpennya di luar kulkas. Beli secukupnya, beli seperlunya. Kalau secukupnya dan seperlunya, insya Allah semuanya maksimal ya, nggak banyak yang dibuang juga. Ada sebagian orang yang dicuci terus dikupas disimpan di dalam kulkas. Tapi Main sih disimpan di luar kayak gini. Bahkan ada beberapa yang bilang jangan simpan bawang di dalam kulkas. Cuman ada juga orang yang berpendapat ya biar ringkes waktu udah dikupasin tinggal ngiris-ngiris doang. Ya lagi-lagi cara orang berbeda, sesuaikan aja dengan kondisi kita.
Bawang putih kalau yang masih kopekan itu sisa minggu kemarin, itu biasa nanti dimasak di awal, dan Main juga beli seperempat aja, disesuaikan dengan kebutuhan. Bawang bombay ini nggak beli, masih sisaan dari minggu kemarin. Timun nggak beli 2, tapi tepatnya udah habis, tinggal 2 ini karena udah dimakan tadi, udah dibuat lalapan. Untuk yang belum tahu, di pasar itu juga ada kok bawang kupasan kalau buat kalian yang nggak pengen capek kayak gini. Jadi kita nggak usah ngupas-ngupas. Kalau ini Main beli untuk keperluan mau bikin bawang goreng sendiri di rumah. Ceritanya ini first Main bakal nyoba bikin bawang goreng sendiri di rumah. Makanya belinya yang kupasan. Kalau dibeli di swalayan, daun bawang itu 9 ribuan, 7 ribuan, seledri 12 ribuan. Nah kalau di pasar, ini 2 ribu bisa dapat sebanyak ini daun bawang plus seledri. Bilang aja ke abangnya, bang beli daun bawang seledri 2.000, nanti dikasih. Segini sih cukup Main buat seminggu ke depan ya. Memang kalau kondisi di swalayan sayurnya tuh lebih gede-gede dan bersih-bersih. Kalau ini kita nggak bersihin dulu. Nah untuk daun bawang seledri Main biasanya bersihin dulu dan dicuci dulu, biarkan sampai kering ya. Bumbu dapur Main beli item tertentu, ini serai Main belinya agak banyakan. Simpannya di dalam kulkas ya kayak gini aja sih buat Main. Ada juga tuh orang yang triknya dipotong terus direndam dalam air. Main sih belum coba. Nanti kapan-kapan deh Main coba ya. Main juga penasaran. Sementara Main simpannya gini aja. Daun jeruk sebenarnya Main nanam di rumah, cuman nggak terlalu banyak ya. Dan ini Main beli daun jeruk aja. Ini yang jelek-jelek dibuang, dipisahin. Terus nanti dicuci cara simpannya dan dimasukkan ke dalam freezer ya. Itu bakalan awet, warnanya nggak berubah, aromanya tetap sama dan bisa sebulan lebih kayaknya ya. Kayaknya kalau daun jeruk itu pasti Main pakai setiap kali masak ya. Dan ini murah loh, kalian bisa beli 1.000 atau 2.000 juga udah dapat banyak. Oh ya, kalau kalian mau beli bumbu dapur yang paketan juga ada kok. Jadi paket itu lengkap, ada laos, ada jahe, ada serai, daun salam, dan daun jeruk. Tapi kalau Main sih karena memang ada beberapa yang ditanam sendiri di rumah, makanya belinya ya per item. Serai dan daun jeruk ini beli terpisah. Daun bawang seledrinya tadi udah dibersihin lalu dicuci dan ini kondisinya sudah agak kering ya, lalu tinggal kita potong-potong. Main biasanya potongnya ada 2 bagian, yang ukuran besar kayak gini kalau buat untuk masak sop-sopan dan soto-sotoan. Terus nanti ada juga dipotong yang ukuran kecil. Kalau udah kayak giniin dijamin ringkes waktu, kita tinggal plangplung dimasukin aja, dan ini simpannya di dalam freezer ya. Nanti dia bentuknya kayak kristal, tetap segar, warnanya juga tetap cantik, pokoknya awet juga dan ringkes waktu, tentunya kita nggak capek juga, nggak repot banget. Dipotong dalam kondisi potongan besar dan yang ini dalam kondisi potongan kecil. Biasanya kalau potongan kecil ini buat bikin telur dadar, terus tumisan, terus buat potongan kalau kita bikin bakwan, tahu goreng, dan lain sebagainya. Ini jadi ada 2 versi ukuran yang Main siapkan, potongan kecil dan potongan besar. Oh iya, simpan di dalam wadahnya jangan terlalu mepet ya, kalau bisa agak besaran dari ukuran kapasitas daun bawangnya yang kita mau simpan, biar nanti bisa digoncang-goncangin. Fungsinya itu biar nggak lengket ya. Jadi kan nanti dia bentuknya itu kayak kristal batu. Nah, kita goncang-goncangin aja. Itu disimpan di freezer, awet kok. Main kadang seminggu lebih kalau masih ada sisa juga.
Pokoknya dengan kayak gini tuh ngeringkas banyak waktu kita banget deh. Nggak terlalu capek motong-motong. Makanya fungsi ngefood traps itu capek di satu waktu, sisanya bisa lebih santai. Jujur kalau buat Maiin ya, sebenarnya lebih nyaman ngelakuin pekerjaan rumah itu di malam hari ketika nggak disambi dan diganggu dengan rengekan anak, utama bayi ya, karena Main masih ada bayi 2 tahunan. Jadi kalau malam kayak gini bawaannya lebih hening, lebih cepet kita ngerjain apa-apa karena nggak diganggu dengan drama-drama peranakan, juga drama-drama anak nangis. Jauh lebih tenang, jauh lebih cepat, dan jauh lebih ringkas waktu. Kalau kalian gimana? Lebih seneng ngerjain pekerjaan rumah malam atau pas di pagi hari nih? Abis ini tinggal ditaruh di dalam wadah. Kalau kalian simpannya di kulkas suhu biasa, itu biasanya akan berair dan cepat busuk. Tapi kalau ditaruh di freezer biasanya lebih awet dan bentuknya nanti dia kenceng kayak kristal-kristal gitu. Durasi kurang lebih kalau ngerjain ngefood traps itu ya sekitar 1 jaman ya. Mungkin karena main sembari bikin konten kali ya. Cuman kalau kalian yang langsung satset-satset bisa lebih cepat. Oh ya, kalau Maiin untuk kebutuhan protein hewani, biasanya belinya itu dibarengin sama belanja bulanan. Karena kalau nge-food traps itu umumnya kita jarang belanja yang hewani. Kadang sih beli ya. Main kalau belanja itu kebanyakan di malam hari atau juga bisa kadang juga pagi, siang juga pernah ya. Mungkin kalau kalian yang pengen tahu tempat belanja Main, udah sering Main posting, dicek aja di video-video sebelumnya. Lokasi pasarnya kalau Main di Pasar Parung. Kalau dirasa ukuran 2000 kurang buat kalian, bisa beli terpisah atau ditambah untuk nominalnya. Kalau buat main sih 2000 cukup. Ini untuk daun-daun seledri juga sama kondisinya, dibersihkan, dicuci, lalu dipotong-potong. Kalau untuk seledri main satu ukuran aja, kira-kira segini. Dan nanti untuk cara simpannya juga sama, disimpan di dalam wadah kontainer, langsung dimasukkan ke dalam freezer. Umumnya kalau seledri sih main nggak terlalu sebanyak daun bawang ya, makanya segini aja buat main sih cukup. Nah, ini tadi kondisi untuk daun jeruknya. Kalau udah dicuci kayak gini,
Bagusnya lagi sih kalau dikeringin dulu ya pakai spinner. Main belum ada spinner. Spinner itu yang buat ngeringin buah dan sayur. Itu di IKEA juga ada. Main kemarin tuh udah beberapa kali coba beli, cuman kondisinya kosong. Beli di online takutnya pecah. Itu penting banget loh. Coba aja beli spinner buat ngeringin sayur. Dan inilah dia daftar belanjaan Main. Masak menu apa aja ya? Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. Kok belanjanya sedikit? Ya memang disesuaikan dengan kebutuhan, dan terus terang ini memang belanja mingguan terdikit yang pernah Main intinya lakuin. Jangan sampai buang-buang bahan, jangan sampai mubazir, disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Terus dari belanjaan ini bisa dibikin apa aja? Ini referensi menu untuk 1 minggu ke depan ya. Menu masakannya memang sangat sederhana, tapi semoga menginspirasi. Kalau bahan yang di sini tidak ada, berarti memang stoknya sudah ada di dalam kulkas Main. Kalau poin buat Main nge-food traps itu buat kita jangan ngerepotin diri sendiri. Semuanya ditakar, disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai ada kata mubazir, karena sayang-sayang dana yang ada bisa kita alirkan ke tempat yang lebih benar. Semua tujuan hidup pasti butuh effort yang perlu diperjuangkan. Gak usah ngerasa capek sendiri, gak usah ngerasa lelah sendiri. Mari kita saling merangkul karena kita start dimulai dari titik yang sama. Fokuskan niat. Ini adalah usaha kita untuk hidup yang lebih baik. Ini salah satu cara yang bisa ditempuh oleh ibu rumah tangga seperti Main untuk bisa men-saving banyak dana pengeluaran dan gak ngerepotin di hari-hari. Cukup repot ya di satu waktu ini aja, sisanya kita bisa santai ngejalanin hari-hari. Hidup jangan dibikin berat, tapi diatur semua yang ada. Baik penghasilan juga di-manage untuk waktu yang memang kita punya. Mengeluh tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tapi fokus di solusi untuk hidup yang lebih baik. Semoga video hari ini bermanfaat. Ambil baiknya, buang kurangnya. Silakan di-like, share, dan komen supaya videonya lebih bermanfaat. Nah, kalian udah belanja bulanan belum? Sampai ketemu ya di next video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, di follow juga Instagram Main di @bloginara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.